Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Khususnya pada sore yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam satu forum mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita mempelajari, memahami sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara sekalian, sore ini kita akan mengkaji satu tema atau judul menyongsong malam 1000 bulan. Menyongsong malam 1000 bulan. 1000 bulan atau malam 1000 bulan yang dimaksud di sini adalah malam Lailatul Qadar. Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Pertanyaannya, sudah lewat atau belum ya? Sudah lewat atau belum, kita sendiri nggak tahu. Memang dirahasiakan oleh Allah. Dan memang itu lebih baik dirahasiakan. Supaya orang berusaha mencari dan ketika orang mendapatkannya tidak lantas berubah drastis karena kemarin udah dapat langsung bertolak belakang amaliyahnya. Tapi dalam beberapa riwayat hadis sebagian besar sahabat itu meyakini Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 793. Silakan. Dari Asim bin Sir, ia berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Munsir, dari diturunkan. Tadi soalnya full power. Sekarang udah ada mic, jadi volumenya diturunin. Dari Asim bin Sir, ia berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Munsir, aku tahu bahwa Lailatul Qadar ada pada malam 27. Ia berkata benar. Rasulullah SAW memberitahu kami bahwa Lailatul Qadar adalah suatu malam yang pada keesokan harinya matahari terbit tanpa ada sinarnya
Iya. Dari hadis ini di antara faidah yang kita dapatkan, pertama, sahabat-sahabat meyakini malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dan yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu diketahui setelah lewat. Artinya tahunya pada waktu subuh. Lailatul Qadar adalah lailatun, yakni suatu malam, sabihatuha, yang pada keesokan harinya tatlu'u syamsu laisa lahu syu'a', yaitu pada pagi harinya matahari terbit tidak ada sinarnya. Sekalipun Nabi sudah memberikan gambaran fenomena alamnya seperti itu, untuk menetapkan tidak gampang. Karena menetapkan matahari terbit tidak ada sinar itu relatif. Dan bisa jadi berlaku tidak secara universal. Hanya di sebagian tempat. Atau kalau memang harus berlaku di seluruh tempat, siapa yang mau meneliti untuk seluruh tempat? Karena tidak ada orang yang bertugas secara khusus di masing-masing tempat mendeteksi terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka semua kita serahkan kepada Allah Taala. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita ittibah kepada Nabi, bagaimana perilaku beliau, amaliyah beliau ketika berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, itu yang kita ikuti. Perkara dapat atau tidak itu bukan urusan kita. Asal ittiba saja dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Dalam riwayat, Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 21. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Baca Sahih Muslim KBC. Seribu 1139. Ya, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW iktikaf pada 10 awal bulan Ramadan, kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan dalam sebuah gubah kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Iya, jadi Nabi sebelum diberitahu 10 hari terakhir terjadinya Lailatul Qadar, beliau iktikaf mulai dari 10 hari pertama, dilanjutkan 10 hari kedua. Barulah ketika pada hari ke-20 beliau bermimpi. Apa mimpinya? Lanjut. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut gubah. Kemudian diulurkannya kepalanya, seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku telah iktikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam Qadar. Iya, jadi beliau iktikaf tujuannya untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Terus. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Iya. Maka Nabi setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan iktikaf di 10 hari terakhir. Setelah Allah memberikan informasi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi yakni pada 10 hari terakhir. Terus. Maka siapa yang suka iktikaf silakan. Lalu orang banyak iktikaf bersama-sama beliau. Sabda beliau pula,
aku bermimpi lihat malam Qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau sholat subuh, sedangkan hari hujan sehingga masih tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW keluar, sedangkan di kening dan di hidungnya ada tanah basah. Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam-malam selain dari 27. Bisa 25, bisa 23, bisa 21, bisa 29, bisa berubah-berubah. Yang penting Nabi itu memerintahkan kita, yaitu mencarinya di bilangan ganjil. Kata Nabi dalam Bukhari, buka KBK 994. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, bersiap-siaplah untuk mendapatkan malam Qadar itu pada bilangan ganjil daripada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Iya, riwayat Aisyah, Nabi memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri. Sambutlah, songsonglah, carilah Lailatul Qadar itu. Fil witri, pada bilangan ganjil. Min ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman masalahnya disuruh nyari yang ganjil. Ganjilnya ini yang kadang tukaran. Engkau bengi ganjil rek cari sopo genep ngawur ae. Kenapa kok berbeda tentang klaim ganjil genap ini? Karena banyak faktor. Faktor pertama mungkin puasanya yang beda. Mengawalinya beda. Faktor kedua yaitu usia bulan. Usia bulan itu kadang 29, kadang 30. Waalaikumsalam. Sementara kita diperintah oleh Nabi itu mencari yang tersisa. Kalau yang tersisa itu berarti ngitungnya dari depan atau belakang? Dari belakang. Apa kata Nabi SAW? Buka Tirmidzi 794. Silakan. Humaid bin Mas'ada menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai memberitahukan kepada kami, Uyainah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata kepadaku, masalah Lailatul Qadar disebut-sebut di hadapan Abu Bakar. Kemudian ia berkata, aku tidak mencarinya karena sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, kecuali pada 10 terakhir. Nah, kecuali pada 10 terakhir. Terus. Karena aku mendengar beliau bersabda. Apa sabda beliau? Carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang masih tersisa. Nah, iltamisuha fi tis'in yabqaini. Tariklah Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa. Usia bulan kadang 30, kadang 29. Kalau usia 30 kurangi 9, 21. Kalau usia bulannya 29 kurangi 9, 20. Bingung sampean. Ini salah satu faktor
Jadi usia bulan. Dan kita dianjurkan mencari itu dari yang tersisa. Sekarang usia bulan berapa? Kemarin Sa'ban berapa usia bulannya? Biasanya dipergilirkan. Habis 29, 30. Habis 30, 29. Begitu. Itu kalau tahun Hijriah. Dari hadis ini pula, kita dianjurkan mencari Lailatul Qadar itu sampai tuntas. Bukan hanya 9 yang tersisa. Apa kata Nabi? Lanjut. Atau 7 malam yang masih tersisa. 7 malam yang tersisa. Atau 5 malam yang masih tersisa. Fi khamsin yabqain. 5 malam yang tersisa. Terus? Atau 3 malam atau malam terakhir. Iya. Atau 3 malam yang tersisa. Atau 1 malam yang tersisa. Sekarang ini tersisa berapa malam? Hah? Mungkin masih ada sisa semalam. Artinya jangan patah semangat terus. Mari malam 27 itikaf mulai. Wis gak terawih. Ribut nang mall, golek kelambiri riyoyo. Loh ini Nabi itu memerintahkan sampai akhir. Walaupun hanya tinggal 1 malam, cari. Walaupun malam terakhir yang tersisa. Nah, kita tidak tahu usia bulan, berarti sisanya bisa, kalau terakhir itu bisa 1, bisa 2. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nah, cuman kita harus memahami Lailatul Qadar itu apa sih? Lailatul Qadar kalau melihat secara bahasa dari 2 kata. Pertama, Lailatun itu 1 malam. Yang kedua, Al-Qadar. Al-Qadar itu bisa diartikan kemuliaan, bisa diartikan takdir. Bisa diartikan takdir. Pertama, Lailatul Qadar diartikan dengan malam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat 97. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri di malam kemuliaan. Malam kemuliaan turunnya Al-Quran ini disebut oleh Allah dengan malam yang berkah. Malam yang berkah. Allah sebut dengan Lailatun Mubarakun. Disebut dengan malam yang berkah. Dalam surah Ad-Dukhan Allah katakan surat 44 pada ayat ketiga Allah Jalla wa'ala berfirman Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa kata Allah? Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Iya.
Jadi konteksnya adalah Al-Quran diturunkan. Disebut dalam surah Al-Qadar bahwa malam turunnya itu adalah sebagai malam kemuliaan. Dalam surah Ad-Dukhan, Al-Quran diturunkan dan turunnya itu disebut dengan malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Nah, pertanyaannya, kapan diturunkannya Al-Quran itu? Kapan yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Kapan yang disebut dengan malam takdir itu? Ternyata Al-Quran saat diturunkan itu terjadinya yaitu saat bulan Ramadan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 185. Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya. Jadi malam kemuliaan, malam yang diberkati itu adalah Ramadan. Kata Allah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu belum lengkap. Yang benar terjemahannya, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Kalau nggak ada kata permulaannya, berarti terjemahnya harus diganti, Pak. Coba dicek di Qurannya masing-masing. Punya HP, buka Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah, ayat 185. Cek di 185, ada nggak kalimat bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan. Ada kata permulaannya nggak? Kalau nggak ada, ganti aplikasi yang lain. Jangan pakai itu. Walaupun satu kata itu sangat penting sekali. Menunjukkan yang menerjemahkan itu memahami tafsir dan takwil dari Al-Quran itu. Udah? Ayo, salah satu baca yang ada di HP-nya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ada permulaannya enggak? Ada. Ada enggak? Ganti, Pak. Cari di Play Store yang lain. Ganti, jangan pakai yang itu. Kalau kita mau nanti banyak itu. Kenapa? Perbedaannya. Ini baru satu contoh aja. Nanti Al-Quran itu kadang keliru dalam mentakwilkannya. Seperti wajah Allah. Ya, itu tidak diterjemahkan wajah Allah, tapi zat Allah. Itu salah satu contoh yang kedua. Ya. Makanya terjemah itu penting. Kalau yang buku itu pakai yang Saudi. Penerbit Madinah. Warna terjemahnya coklat. Kertasnya krem agak kekuning-kuningan. Nah itu. Nah contoh Al-Baqarah 185 ada kata permulaannya di situ. Punya Bapak. Tolong Bapak baca. Silakan. Benar sudah selesai. Pertahankan Pak aplikasi itu. Nggak usah diganti. Tanya yang... Sekarang saya jelaskan kenapa pentingnya kata permulaan itu. Itu kaitannya dengan tafsir. Imam Al-Qurtubi, Imam
At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, para mufassir ini, mereka yang cenderung tafsirnya itu al-ayatu bil ayat, ya, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau nggak ada ayat, hadis. Bukan tafsir berdasarkan akal, ya. Bukan tafsir berdasarkan hawa nafsu. Bukan tafsir berdasarkan yang aneh-aneh. Insya Allah kalau yang saya sebutkan tafsir-tafsir tadi itu semua sudah paham di dunia Islam, insya Allah. Nah, kata permulaan itu penting karena memang Al-Quran itu turun 2 tahap. Beda dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab ilahiyah yang lain. Seperti Zabur, Taurat, Injil, bahkan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu turunnya langsung. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama atau tahap permulaan, sebagaimana ayat tadi, bulan yang diturunkan permulaan, tahap permulaan atau pertama, yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz, yaitu kitab catatan induk yang berisi segala sesuatu, mulai dari awal sampai akhir, yang tertulis baik secara global ataupun rinci. Dari sana diturunkan kemana? Ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Baitul Izzah itu letaknya di langit dunia. Langit dunia. Jadi transit dulu. Nggak langsung. Dan turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus dalam satu kitab lengkap dengan sistematika seperti yang kita punya sekarang ini. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Halo? Salah, 6.666. Yang betul 6.236. Gak percaya hitungan diri. Jangan hitung di website. Ya. Lengkap. Jadi sistematika yang kita punya sekarang ini itu tauqifi. Build up. Apa build up itu ya? Original. Langsung dari sana. Sistematikanya itu bukan inovasi, bukan rekayasa, bukan inisiatif dari para sahabat. Enaknya ini Al-Fatihah duluan aja deh, namanya Al-Fatihah karena artinya pembuka. Enggak. Allah yang mengurutkan itu. Melalui siapa informasi itu? Melalui malaikat Jibril. Karena setiap bulan Ramadan Jibril selalu turun. Saling memperdengarkan dan membaca bacaan Al-Quran dengan Nabi SAW. Jadi sudah ditentukan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana urutan pertama, mana urutan terakhir. Itu langsung dari Allah, sekalipun informasinya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tahap permulaan turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Turun secara langsung dalam satu kitab sekaligus. Adapun tahap kedua, turun dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi SAW ketika beliau berada di Gua Hira di atas Jabal apa? Jabal Nur. Di atasnya ada Gua Hira. Nah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad pertama kali bukan Al-Fatihah, tapi surah Al-Alaq 1-5. Padahal Al-Alaq totalnya 19 ayat. Nah, turunnya tahap kedua ini tidak disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turunnya tidak mesti di bulan Ramadan.
Karena turunnya selama 22 tahun lebih. Ada yang mengatakan 23. Ada yang mengatakan 22 tahun. 2 bulan. 22 hari. Itu lagu lama, ya kan? Menyebut begitu. Nah, turunnya nggak mesti Ramadan. Kadang Dzulhijjah, kadang bulan Rajab, kadang bulan Syawal. 22 tahun lebih. Dan itu bukan disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun tahap permulaan. Dan kapan tanggal turunnya itu? Ternyata bukan 17 Ramadan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa, bahkan disebutkan secara rinci oleh Nabi tentang tanggal-tanggal turunnya kitab ilahiyah. Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil. Disebutkan secara rinci tanggalnya oleh Nabi dalam riwayat tersebut. Termasuk Al-Quran. Baca tafsir Ibnu Katsir dari surah yang saya baca tadi. Silakan. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, dipotong ya langsung hadis ya. Iya, nggak enak. Iya, diawali aja dulu dari atas. Dari depan. Bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi itu diturunkan di bulan Ramadan juga. Bahkan Ramadan itu jauh sudah ada sebelum Nabi Adam. Ramadan sudah ada, Adam belum dicipta, sudah ada waktu. Setahun 12 bulan. Bahkan nama-nama bulannya pun ditentukan oleh Allah. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Baik, lanjut. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan dari Abdul Fali, dari Wasilah yakni Ibnul Asqa, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan. Suhufu Ibrahim. Suhuf Ibrahim unzila fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal malam bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang tanggal 1 Ramadan, berarti malam kemarin malam yaitu diturunkan Suhuf Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kapan? Saat Nabi Ibrahim masih hidup. Entah tahun keberapa. Usianya berapa kita nggak tahu. Suhuf Ibrahim. Di awal malam Ramadan. Yang kedua. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilatit Taurat. Diturunkan Taurat kepada Nabi siapa Pak? Musa. Kapan itu? Lisyittina madaina min Ramadan. Yaitu pada tanggal 6 Ramadan. Ramadan kapan? Ramadan pada zaman Nabi Musa. Yang ketiga. Dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Iya. Wa unzilatil Injil. Diturunkan kitab Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Kapan? Li thalathati asyara. Yani pada tanggal 13 min Ramadan. Bulan Ramadan. Dan yang terakhir apa kata Nabi? Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Wa anzalal Quran, dan diturunkan Al-Quran li arba' wa isyrina khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Jadi Lailatul Qadar terjadi kapan?
Tanggal berapa? 24 Ramadan. Yaitu turunnya Al-Quran tahap permulaan. Yang dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Di langit dunia. Dan itulah Lailatul Qadar. Karena turunnya sekaligus. Turunnya sekaligus. Seluruh kitab-kitab yang turun sekaligus kepada para nabi itu Lailatul Qadar semua. Berarti pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Musa, turunnya kitab Taurat. Pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Ibrahim, turunnya suhuf Ibrahim. Pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Isa, turunnya kitab Injil. Karena turunnya sekaligus. Adapun Al-Quran yang disebut Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran sekaligus, tapi tahap permulaan. Tidak langsung kepada Nabi, tapi transit dulu ke Baitul Izzah. Adapun turun tahap berikutnya, secara berangsur-angsur, sesuai dengan konteks kejadian, sesuai dengan kebutuhan, itu bukan Lailatul Qadar. Karena turunnya tidak mesti bulan Ramadan. Ini yang dimaksud dengan malam kemuliaan. Malam yang diberkati. Yang kedua, Lailatul Qadar itu disebut pula dengan malam apa? Sebutannya, bukan definisinya. Sebutan. Sesuai dengan arti bahasanya. Lailatun, malam, Al-Qadar. Al-Qadar diartikan kemuliaan. Satunya lagi diartikan apa? Al-Qadar. Takdir. Karena Lailatul Qadar itu turunnya takdir. Apa yang dimaksud turunnya takdir? Allah merinci catatan takdirnya yang ada di Lauhul Mahfud, di kitab induk itu. Kemudian diletakkan rinciannya dalam beberapa kitab yang berisi tentang rizki, ajal, dan segala kejadian untuk selama 1 tahun. Cuman 1 tahun toh. Inilah yang disebut dengan takdirus sanawi, takdir tahunan. Karena ada takdir azali. Di mana takdirul azali? Catatannya di Lauhul Mahfud. Yang kedua ada takdir al-umri, takdir sesuai dengan usia umur janin. Yaitu ketika janin usia 120 hari atau 4 bulan, dicatat masing-masing takdirnya. Rizku, rizkinya. Wa ajalu, ajalnya. Wa amalu, amalnya. Wa sakiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. Itu takdirul umri. Itu secara personal. Adapun takdir yang ketiga, takdirus sanawi, secara global tapi terbatas. Kalau yang azali, global dan rinci, tetapi unlimited, tanpa batas. Kalau yang takdir umri, personal, tapi spesifik hanya untuk dia saja. Adapun yang sanawi, yaitu secara keseluruhan takdir seluruh makhluk, tetapi terbatas. Terbatasnya apa? Cuman 1 tahun. Dan kalau sudah 1 tahun diturunkan, sudah baku, tidak bisa dirubah. Kalau sebelum itu,
masih memungkinkan Allah merubahnya. Karena rukun takdir ada 4. Al-ilmu, al-kitabah, pencatatan, al-masyiah, kehendak di sini. Peran dari kehendak Allah. Mana yang sudah dicatat itu dikehendaki atau tidak dikehendaki, terserah Allah. Sehingga dalam sebuah hadis, kalau seandainya ada sesuatu yang dapat merubah qadha itu ketetapan yang sudah ditulis, seandainya ada yang merubahnya, itu adalah doa. Ya, malam Lailatul Qadar, malam takdir. Hal ini dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan pada ayat keempat. Sebagaimana yang saya tadi baca. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Silakan. Terjemahkan aja dulu. Ad-Dukhan 44. Surah 44. Ayat 3 dan 4 baca dulu terjemahnya, baru tafsirnya di ayat 4-nya aja. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, pada malam itu dijelaskan urusan yang penuh hikmah. Apa penjelasan dari ayat ini? Malam itu dijelaskan segala urusan. Silakan. Belum, nanti yang penuh hikmah. Di malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Lauhul Mahfuz. Dijelaskan dari Lauhul Mahfuz, artinya dirinci dari Lauhul Mahfuz, terus kepada para malaikat pencatat perihal urusan 1 tahun. Yakni dijelaskan, disampaikan informasi itu kepada para malaikat pencatat urusan selama berapa? 1 tahun. Tentang apa? Dan ajal-ajal yang akan terjadi di tahun itu. Tentang ajal. Tentang ajal. 2. Dan rizki-rizki yang diturunkan tahun itu. Tentang rizki yang diturunkan pada tahun itu. Baik secara personal ataupun secara global. Tentang ajal seluruh manusia. Siapa yang mati pada tahun itu? Berarti yang mati antara Lailatul Qadar Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang, diturunkan catatannya saat Lailatul Qadar Ramadan kapan? Lailatul Qadar tahun ini, Ramadan ini. Wis mudun tak turun rek. Makanya kita disuruh nyari, selalu berdoa, minta ampun, ya kan? Ternyata saat itu ada momentum besar turunnya catatan takdir rincian dari Lauhul Mahfuz. Tentang ajal, siapa yang mati pada tahun itu, diturunkan catatannya saat Lailatul Qadar Ramadan ini. Iso ngintip enggak? Cak sampai nono enggak yo? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti yang meninggal kemarin sebelum Ramadan ini, itu catatannya sudah diturunkan Ramadan kapan? Tahun lalu. Dan kalau sudah turun ini nggak bisa dirubah lagi. Lanjut, tentang apa lagi? 3. Dan rezeki-rezeki yang diturunkan tahun itu, serta semua peristiwa yang akan terjadi padanya. Semua peristiwa yang terjadi dan lain sebagainya, kejadian-kejadian, bencana alam, penyakit dan sebagainya, itu diturunkan catatan rinciannya saat Lailatul Qadar diturunkan. Baik. Kemudian kalimat di akhir dari ayat ini, hakim. Apa makna hakim? Lanjut. Yaitu yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah maksudnya, yakni dengan keputusan yang tetap. Dengan keputusan yang tetap. Artinya tidak dapat diganti, tidak dapat pula diubah. Tidak dapat diganti,
dan tidak pula dirubah. Berarti kalau sebelum diturunkan saat Lailatul Qadar, masih mungkin dirubah atau tidak? Masih mungkin. Jadi itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam turunnya kitab-kitab ilahiyah. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah turunnya kitab Al-Quran. Yang kedua. Yang sebelumnya kitab-kitab ilahiyah, khususnya turunnya Al-Quran. Ketika wahyu, kitab-kitab samawi ini, wahyu sudah terputus, sudah tidak ada lagi turun wahyu, kenabian tertutup, kerasulan sudah tertutup. Apakah Lailatul Qadar masih diturunkan? Halo? Masih atau belum? Masih atau tidak? Masih. Yaitu apa? Yang ketiga, turunnya catatan takdir. Dan yang keempat, turunnya para malaikat. Dan itu didasarkan keumuman dari surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Silakan. Apa kata Allah? Malam itu, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Iya. Jadi malaikat itu turun pada saat Lailatul Qadar turun. Dan pada saat yang sama, yakni keberkahan itu turun. Karena malaikat itu turun membawa berkah. Dan keberkahan itu turun bersamaan dengan turunnya malaikat. Bahkan termasuk ar-ruh turun. Yaitu apa? Jibril turun. Ruh di situ bukan ruhnya orang mati. Mari ngono ziarah kubur, bukan. Ada yang memahami keliru. Itu ruh maksudnya ruhul amin atau ruhul kudus, malaikat Jibril. Oleh karena itu jangan bingung. Lah iya, malaikat Jibril iku lho tugase nyampekno wahyu. Saiki wis gak ono wahyu turun. Nganggur berarti yo Jibril. Lho iku pikiran blakrak iku. Nek gak tahu ngaji. Lho dijelaskan dalam surah Al-Qadar. Jibril itu tetap ngurusi urusan manusia, urusan makhluk. Malaikat turun dan juga Jibril biizni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah mereka mengurusi segala macam urusan. Berarti Lailatul Qadar itu tetap turun atau tidak? Tetap ada atau tidak? Tetap ada. Makanya kalau ada ustadz menyampaikan, menyebarkan subhat, laopo Lailatul Qadar itu mau enteni, kak kira modun. Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu sudah selesai. Maka Lailatul Qadar itu tidak akan turun. Ada yang ngomong begini. Hati-hati, ini subhat. Itu nandakan dia nggak belajar. Lailatul Qadar itu bukan hanya turunnya Al-Quran, tapi kitab ilahiyah. Bukan hanya turunnya Al-Quran, turunnya takdir. Setiap tahun, takdirus sanawi. Dan bukan hanya turunnya takdir, turunnya keberkahan dan para malaikat pada saat itu. Memberikan, mengurus segala urusan kehidupan pada saat itu. Untuk selama 1 tahun. Dan atas perintah Allah. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita mencari momentum itu. Lah, kenapa kok kita disuruh nyari momentum itu? Padahal kita tidak tahu secara kasat mata kan. Nggak kelihatan. Artinya kita disuruh mencari. Barangkali saat itu kita sedang beribadah pada saat Lailatul Qadar itu turun. Maka nilai ibadah kita itu sama seperti beribadah 1000 bulan. Baca tafsirnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan saat Lailatul Qadar turun
yakni menyerupai orang yang beribadah selama 1000 bulan. Sementara kita ini umat yang usianya pendek, Pak. Adam 1000, Nuh 950 tahun. Kita butuh percepatan, Pak. Supaya seperti mereka orang-orang dahulu yang usianya panjang. Karena umur kita ini berapa, Pak? Umur umat akhir zaman ini, kata Nabi, baca Tirmidzi. Tirmidzi aja dibuka. 2331. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Nah, al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Pendek, Pak. Cuman berapa persennya? 7%-nya dari 1000. Cuman 7% kan? Kalau 10%-nya kan 100 tahun. Nggak ada, jarang yang 100 tahun. 7%. Itu plafon atas. Makanya tubuhnya pun mungsret. Jadi 7%. Dari 30, 7%-nya berapa? 2 meter maksimal. Itu kalau lihat bangsa-bangsa lain. Indonesia tambah ndek. Makanya tubuh kita ini didesain dengan usia pendek. Adam 1000 tahun, pantas tubuhnya gede. Situ nadhiroan, 60 hasta atau 30 meter. Usianya panjang. Kita usianya pendek, 60-70. Tubuhnya pun pendek. Antara 150 sampai 200 cm. Makanya jangan berharap usia panjang, Pak. Umur 90 wae wis dingklu, ya kan? Apa meneh umur 100 melungker sampean. Makanya wis gak usah tuwa-tuwa. Enak wayahe kuat-kuate bergas-bergase, kuat ibadah, mati. Hebat itu. Karena tentu grafik kita kalau sudah tua, ibadahnya menurun atau meningkat? Nurun. Salate turun, ya kan? Posone turun, sedekahane ya turun, ya. Sekarang ndek dhuwit ben sik jaya, duwe akeh. Sedekahane kene malah disedekoi. Ya, turun, makanya jangan lama-lama. Coba Nabi sendiri berapa Nabi? 63. Lo kan antara 60 70. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63 sama. Khadijah berapa? 65 sama. Jenengan pinten? Ngomong ora? Gak wani, pedidil ya kan. Kon ngomong pas kedaden temen kan. Tapi itu antara 60 70. Nah, kita ini butuh percepatan. Allah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya melalui Lailatul Qadar. Begitu sekali dapat sama dengan beribadah 83 tahun. Baru sekali itu. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau pengen 1000 tahun seperti Adam, ibadah terus. Minimal kita harus mendapatkan 12 kali Lailatul Qadar. Pertanyaannya, wis oleh piro? Halo? Gak yakin. Tapi memang begitulah. Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Supaya kita jangan bangga dan ujub. Bisa jadi kita ini sudah dapat Lailatul Qadar, cuman kita merasa tidak mendapatkan. Itu lebih baik. Supaya tahun depan kita tetap mencari dan rindu mendapatkan apa? Bertemu dengan Ramadan. Itu lebih baik buat kita. Makanya segala sesuatu itu hikmahnya besar sekali. Kenapa kok pahala itu dijadikan abstrak? Itu lebih baik atau lebih buruk? Enak mana? Pahala itu konkret apa abstrak? Hah? Abstrak. Enak. Sekali sholat jenazah 1 kirot. Pahala segede gunung Uhud. Abstrak kan? Enak. Kalau konkret, bingung sampai nekei nang di. Pahala segede gunung Uhud. Ya kan?
Ya apa nekeke? Kan tuku gudang nang ndi sak gedene sakmu lho. Bingung, makanya dijadikan abstrak di dunia ini. Demikian pula juga dosa. Dosa itu abstrak. Supaya orang apa? Supaya orang itu terjaga aibnya. Coba begitu maksiat bendol situ. Nek maksiat bolak-balik bendol kabeh. Iya, wong akeh sadar tapi sakno, iya kan. Jadi tontonan wong. Dosa itu abstrak juga. Tapi semua itu, baik pahala dan dosa, dijadikan konkret ketika di alam akhirat. Bahkan ketika di alam barzakh, dijadikan pahala-pahala dan dosa itu konkret menemani kita di alam barzakh. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai kajian pada sore menjelang berbuka puasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita berbuka, saya seperti biasa beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak, monggo Pak. Coba pakai mic dulu. Waduh, ngulangi mana? Iya, baik. 10 hari jangan sampai putus, ya kan? Ini penting di situ digaris bawahi. Nah, Bapak Ibu begini. Lailatul Qadar itu akan kita peroleh dengan sempurna apabila kita mengumpulkan 3 unsur dalam satu paket. Satu paket ini ada 3 dimensi. Pertama, dimensi waktu. Kedua, dimensi ruang. Ketiga, dimensi amal. Pertama, dimensi waktu. Kapan waktunya? Ramadan. Lebih spesifik lagi, 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, malam-malam ganjil. Nah, kalau dimensi waktu, semua dapat. Semua dapat. Yang di Sidoarjo, yang di Afrika, yang di Amerika, semua akan dapat dimensi waktu. Karena tidak ada manusia yang tidak dilewati oleh waktu. Berarti semua dapat Lailatul Qadar. Baik dia kafir, baik dia munafik, baik dia mukmin, semua dapat untuk dimensi waktunya. Orang yang tidak dapat dimensi waktu, malam ganjil, hanya orang mati. Iya kan? Bener tak ini? Ya sudah, harus kata lanjut no. Sunnahnya harus segera berbuka. Ya wis dilanjutkan tahun depan lah. Insyaallah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.